Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Renungan hari ini berjudul Anak Allah, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat ODB, baru-baru ini, saudara laki-laki saya, Scott, mendapatkan catatan dinas militer dari masa Perang Dunia Kedua milik ayah saya. Ketika saya mempelajarinya dengan detail, tidak ada yang menakjubkan atau mengejutkan tentang diri ayah saya. Yang ada hanyalah fakta dan data. Walau menarik untuk dibaca, pada akhirnya catatan tersebut kurang memuaskan karena saya merasa tidak mempelajari sesuatu yang baru tentang ayah kami. Syukurnya catatan mengenai kehidupan dan karya Yesus dalam keempat Injil memberi kita lebih jauh dari sekedar data. Kita menerima penggambaran yang mengungkapkan siapa Yesus ketika dia berada di muka bumi, serta apa yang pernah dia lakukan dan ucapkan. Dalam Injil Markus, catatan itu bertujuan untuk membuktikan penyataan kunci Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Tidak lama kemudian, Markus memberitahu kita bagaimana Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Sang Mesias. Di dalam ayat yang ke-7, Yohanes Pembaptis berkata, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Catatan Markus memperjelas kebenaran bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ini seperti catatan seorang murid bernama Yohanes tentang kehidupan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31, ia berkata, "Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Sahabat ODB, bukti-bukti tentang kehidupan Tuhan Yesus sangat berlimpah. Jadi pertanyaan-pertanyaan berikut tetap relevan. Apa arti Yesus bagi Anda? Bagaimana Dia telah mengubahkan kehidupan Anda? Sahabat ODB, apa pendapat Anda tentang bukti mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus? Lalu bagaimana Anda dapat menceritakan kepada seseorang tentang tanggapan Anda mengenai bukti tersebut?
Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas catatan yang jelas tentang kehidupan putra-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis berdiam di kuburan sendiri. Ya tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ya dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli, tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ya disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis berdiam di kuburan sendiri. Ya tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ya dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang
belenggu penuh penderita.